Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi pribumi, revolusi Ibu Pertiwi, revolusi di jalur konstitusi, revolusi yang tumbuh kembang dalam energi Ibu Pertiwi, revolusi nurani, revolusi di jalur konstitusi. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit perihal gonjang-ganjing proyek-proyek Jokowi yang kita lihat bersama. Banyak kejanggalan-kejanggalan terjadi, banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang kita lihat bersama, diamati oleh para pakar-pakar, oleh para petinggi-petinggi negeri ini sebagai proyek-proyek yang merugikan keuangan negara, keuangan rakyat Indonesia. Ini perlu kita cermati. Saya memberi catatan ada tiga proyek hantu Jokowi yang ini merugikan, sangat merugikan, yang seharusnya KPK bekerja secara seksama bagaimana setiap proyek-proyek yang ingin dilakukan itu dipantau secara benar sehingga tidak merugikan, bukan mencari proyek-proyek atau pekerjaan-pekerjaan dari hal-hal yang mencermati kasus-kasus yang tidak ada kasus di dalamnya, yang tidak ada masalah di dalamnya. Tapi cermati setiap proyek-proyek yang kemungkinan bermasalah dan telah bermasalah. Ini KPK perlu menyoroti ini. Ada 3 proyek hantu Jokowi yang sebetulnya dinilai oleh seluruh para elit negeri ini, para pakar-pakar ilmu, pakar-pakar yang mumpuni di dalam melihat setiap proyek yang digagas oleh pemerintah dan dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintahan Jokowi sebagai presiden ke-7, presiden yang sebentar lagi mengakhiri masa jabatannya. Dan kita berharap mendapatkan pemimpin yang benar-benar akan melanjutkan kinerja presiden ke-7 yang baik dan benar. Proyek yang baik dan benar. Ketika proyek ini tidak baik dan tidak benar, atau menyimpang atau merugikan banyak anggaran, atau kerugian terhadap kedaulatan negara atau pendapatan negara, maka harus dirubah. Tentu presiden ke-8 harus berani bertindak atas nama rakyat untuk menyetop proyek-proyek yang merugikan negara dan melanjutkan proyek-proyek yang menguntungkan. Proyek-proyek yang merugikan keuangan negara, merugikan rakyat, merusak lingkungan harus di-stop. Di-stop segera, tidak bisa tidak. Dan kita berharap Pak Jokowi men-stop sementara, bukan berharap melanjutkan proyek-proyek yang bermasalah. Berharap melanjutkan proyek-proyek yang sudah dilihat bermasalah oleh bangsa ini, oleh pakar-pakar pengetahuan, pakar-pakar di bidang tata kelola pemerintahan. Dilihat bermasalah dari sisi keuangan, dari sisi aturan, dari sisi lingkungan, dari sisi kepentingan keperluan bangsa. Tentu ini harus dihentikan, dan kita berharap bukan nanti presiden ke-8 yang menghentikan. Kita berharap Pak Jokowi mau dengan sadar memending atau men-stop, menghentikan proyek-proyek yang dianggap bermasalah. Biar dikaji oleh presiden ke-8 nanti selanjutnya. Jika masalahnya serius, stop. Bisa diganti atau dialihkan.
Ada 3 proyek yang kita soroti, walaupun banyak sebetulnya. 3 yang disebut oleh banyak orang, dan saya simpulkan 3 proyek hantu Jokowi. Pertama, ya, proyek Mandalika, proyek hantu Mandalika ini, akrobatik di situ, terjadi kerugian negara sampai 4 triliun lebih. Ini juga akan merusak kita punya cara berpikir bagaimana bisa rugi. Tidak masuk di akal. Rakyat pun di sana masih bermasalah. Pembebasan lahan masyarakat di Lombok atau di daerah NTB, NTT itu bermasalah di proyek Mandalika. Dan proyek ini merugikan keuangan negara. Sekarang negara berhutang 4 triliun lebih. Akal kita ini rusak memikirkan proyek-proyek seperti ini. Bagaimana bisa rugi? Dan bagaimana tiba-tiba pemerintah harus berhutang 4, triliun sekian, lebih dari 4 triliun. Ini sudah merusak kepala kita. Merusak kepala anak bangsa. Rugi untuk apa ini? Bangsa lagi susah, masyarakat tengah susah. Kok dengan mudah melaksanakan proyek-proyek rugi? Yang kedua, proyek KCIC, Kereta Cepat Indonesia Cina, atau KCJB, Kereta Cepat Jakarta Bandung. Ini juga proyek hantu, ya, gerbong hantu. Proyek gerbong hantu. Kereta cepat ini kereta cepat apa? Ya, kalau kita melihat menelusuri secara singkat saja, ini proyek yang digagas awalnya hanya membutuhkan biaya 60 triliun lebih. Sekarang membludak dia naik 80 naik sampai 100 triliun lebih. 120 atau 130 triliun. Begitu kisarannya. Ya. Kemudian jarak tempuh Jakarta Bandung menyusut menjadi Jakarta Padalarang. Persentase yang tadinya Indonesia lebih tinggi menyusut juga. Anggaran bertambah yang harus dikucurkan oleh ikut negara, yang awalnya negara, APBN negara tidak terlibat di dalam jaminan KCIC ini, Kereta Cepat Indonesia Cina, atau KCJB, Kereta Cepat Jakarta Bandung, tidak melibatkan APBN, akhirnya melibatkan APBN. Yang anehnya justru menyusut persentase keuntungan untuk bangsa ini. Ini bagaimana cerita berpikirnya? Menyusut juga jarak. Jakarta Bandung menjadi Jakarta Padalarang. Ini kita dipaksa apa? Berpikir apa? Pak Jokowi coba berpikir yang tenang, ini proyek apa? Ini gerbong apa? Gerbong hantu. Yang nanti berjalan di antara tulang belulang anak bangsa. Relnya menjadi rel dari tulang belulang anak bangsa. Kenapa? Karena keringat uang negara yang diperas untuk membiayai proyek yang merugikan. Dan dihitung oleh para pakar-pakar ekonomi, seperti Faisal Basri, Rizal Ramli, ini mengkalkulasi. Ini proyek tidak masuk di akal. Faisal Basri mengatakan apa? Ini 100 tahun untung kalau balik modal. Jangan bicara untung. Balik modal saja 100 tahun belum tentu. Ini proyek. Keuntungan semua untuk Cina. Bukan Cina jelek, tetapi gaya tata kelola bangsa kita ini yang rusak. Pejabat-pejabat kita rusak. Luhut di sini juga sangat rusak. Cina untung, modalnya untung, semuanya untung, tenaga kerjanya untung. Tapi bangsa ini dihitung oleh Faisal Basri sedemikian rupa dengan angka ongkos
biaya transportasi sekian ratus ribu, yang itu biaya mungkin sekitar 400 sampai 600 ribu. Dengan perhitungan ini kereta berjalan 24 jam atau 17 kali dalam satu hari satu malam. Di Forsil itu 100 tahun belum tentu balik modal. Proyek apa ini? Ini yang sehingga banyak tokoh-tokoh aktivis mengatakan ini proyek hantu. Hantu Mandalika, hantu KCIC atau KCJB, kereta cepat Indonesia Cina, kereta cepat Jakarta Bandung, ini hantu semua. Lanjut IKN, pun IKN menjadi kota hantu lagi, yang oleh Bung Faisal Assegaf sudah dikuliti sedemikian rupa itu proyek IKN, bahwa ini proyek tidak masuk di akal. Isinya nanti genderuwo, kuntilanak. Siapa mereka? Para oligarki, para perampok-perampok negeri. Dan Pak Jokowi menawarkan kepada warga negara Singapura untuk menjadi penghuni ibu kota baru. Ini ajaib, aneh bin ajaib. Seorang presiden bukan menawarkan kepada warganya di Indonesia ini, banyak orang-orang kaya di Indonesia, untuk mengisi itu IKN. Mengapa harus warga Singapura? Banyak sekali orang kaya di negeri ini yang bisa membeli lahan IKN. Ini masalah semua. Belum kerusakan lingkungan, hutang. Mengapa sulit mendapatkan uang dari IKN? Uang dirampok 349 triliun bisa. Masa membangun ibu kota 500 triliun tidak bisa? Yang dirampok 349 triliun. Pak Jokowi, uang yang dirampok 349 triliun. Masa negara mau bangun ibu kota negara yang katanya ini urgen, mendesak, satu-satunya solusi menghindari kemacetan, banjir, kepadatan, dan penyebaran kesejahteraan pembangunan. Bangun 500 triliun tidak mampu. Harus utang kiri kanan. Kita seperti bangsa pengemis, menyuarakan kemana-mana. Datangi satu persatu negara-negara luar. Padahal juga dalam keterangan Mahfud MD, ya, di Komisi 3 DPR ketika mengusut 349 triliun, terselip laporan Mahfud MD, Profesor Mahfud MD. Ada 1.492 triliun uang negara yang masuk tindak pidana pencucian uang, yang katanya sudah diadili, tinggal dieksekusi. Pakai saja uang itu. 1.492 triliun. Kejar manusia-manusia itu. Para penjahat, para perampok negeri. 1.492 triliun. Mengapa untuk bangun ibu kota negara 500 triliun? Sulit. Kejar itu mereka. Telanjangi mereka. Ikat mereka dengan hukum yang keras. Karena negara ditelanjangi oleh mereka. 275 juta, 280 juta anak bangsa ditelanjangi. Pak Jokowi, satu pemerintahan yang diberi kepercayaan amanat oleh rakyat, katanya penting IKN. Mengapa kesulitan mengumpul dana? Itu para perampok-perampok, para pencuci uang. 1.492 triliun. Tanya Pak Mahfud MD. Tanya Pak Mahfud MD. Dia bicara di Komisi 3 DPR. Katanya sudah diadili. Sebagian sudah dieksekusi. 1.492 triliun.
plus 349 triliun. Ini bukan main-main, ini uang. Masa negara atas nama rakyat 270 juta rakyat, 270 juta rakyat mau bangun ibu kota negara yang Bapak katakan ini persoalan maha penting, pindah ibu kota, tapi tidak punya dana, tidak punya uang. Sementara para perampok, para pencuci uang, para oligarki yang jahat, dengan enaknya, dengan gampangnya merampok, memeras tulang-tulang rakyat, keringat rakyat. Ini harus di stop, Pak Jokowi. Biarkan bangsa ini, rakyat ini memilih pemimpin yang baik, pemimpin ke-8 nanti. Dan kita berharap Bapak Jokowi mengantar bangsa ini di pilpres yang baik, yang benar. Terpilih pemimpin yang baik dan ada pemimpin yang baik di negeri ini. Dan rakyat tahu siapa pemimpin yang memang layak dan pantas memimpin bangsa ini. Dia seorang agamawan, dia seorang yang cerdas, yang pintar, memiliki jiwa Bhinneka Tunggal Ika, memiliki jiwa pribumi, rasa kebangsaan nasional yang tinggi, yang tidak mencari-cari kesalahan para petinggi bangsa, yang memiliki memiliki filsafah Jawa, mikul dhuwur mendem jero. Ini pemimpin. Jangan dicawe-cawe pemimpin ini, biarkan dia melenggang. Siapa dia? Bung Anies Baswedan. Ini sosok yang akan melanjutkan proyek-proyek Bapak. Jika benar, pasti beliau lanjutkan. Jika banyak masalah, beliau pasti hentikan atau diperbaiki. Beliau bukan antitesa Pak Jokowi, tapi beliau merangkum seluruh hal yang baik yang sesuai ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini Bung Anies Baswedan. Beri jalan yang mulus Pak Jokowi kepada Bung Anies Baswedan. Ini putra bangsa terbaik, putra sang saka terbaik. Jangan ragukan kepemimpinan beliau di 5 tahun di Jakarta. Itu cukup menjadi catatan yang berbeda dengan seluruh kegubernuran selama pemerintahan dari mulai Orde Lama sampai Orde Baru, Orde Reformasi. Beliaulah gubernur terbaik di Jakarta. Dan itu diapresiasi oleh seluruh kelompok agamawan, seluruh kelompok minoritas, mayoritas mengapresiasi kepemimpinan beliau. Tidak ada yang disakiti. Beri jalan Pak Jokowi untuk Bung Anies Baswedan. Tidak perlu cawe-cawe di sini. Berikan jalan yang rentang untuk pemimpin masa depan yang baik. Bung Anies Baswedan adalah sosok pemimpin dunia nanti kelak. Beri jalan agar bangsa ini keluar menjadi bangsa yang besar. Demikian, mohon maaf dan terima kasih. Salam pribumi, salam Ibu Pertiwi, salam damai dan cinta untuk semua.